Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Nova Triani. Pada video kali ini kita masuk pada modul yang kedua atau pada pembahasan yang kedua ya teman-teman, yaitu kita akan belajar mengenai mikrotik. Dan pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu dari mikrotik. Nah, di sini kita akan belajar mengenai MTCNA. Nah, kepanjangan dari MTCNA itu apa sih? Jadi kepanjangannya itu Mikrotik Certified Network Associate. Perlu teman-teman ketahui bahwa Mikrotik itu merupakan salah satu vendor yang cukup terkenal lama teman-teman dan sering digunakan untuk saat ini. Nah, jika kita telah lebih dalam, apa sih itu mikrotik? Jadi, mikrotik itu adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Nah, mikrotik itu menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, kemudian konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Nah, dengan mikrotik ini, itu pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien dan efektif, teman-teman. Nah, belajar mikrotik untuk pemula itu bisa diawali dengan belajar MTCNA, teman-teman, yaitu Mikrotik Certified Network Associate, di mana ini itu merupakan program pembelajaran dan juga gelar sertifikasi awal untuk para network engineer tingkat NTPL, teman-teman. Dengan sertifikasi ini juga dapat membantu para network engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan juga dapat meningkatkan atau menjadi nilai tambah untuk network engineer tersebut. Nah, jadi pada pembahasan kali ini itu kita akan belajar mengenai apa itu pengertian dari mikrotik, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian timeline mikrotik, sertifikasi mikrotik, dan terkait ujian MTCNA. Nah, jadi mikrotik itu adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, router. Nah, jadi mikrotik itu juga terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu software dan hardware, di mana software itu berbentuk OS dan hardware itu berbentuk perangkat keras. Dan software atau OS juga biasa disebut juga dengan router OS. Sedangkan hardware atau perangkat keras, dia biasa disebut juga dengan router board. Nah, kemudian untuk contohnya itu, pada software, misalkan kita dapat memanfaatkan fitur pada PC, yaitu seperti hotspot. Nah, jadi misalkan routernya kita itu tidak bisa berfungsi, teman-teman. Maka kita bisa menggunakan komputer yang tidak digunakan itu dengan menginstal mikrotik. Biasanya bisa menggunakan VirtualBox, VMware, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh untuk hardware, contohnya itu seperti real switch, teman-teman, dan juga router port 941 yang biasa kita temukan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian untuk pertama kalinya ditemukan mikrotik itu berada di Riga, Latvia, yaitu yang berada di Eropa Utara, teman-teman. Nah, kemudian terdapat moto mikrotik, yaitu routing the world. Routing the world itu artinya apa sih? Jadi, artinya itu menghubungkan seluruh dunia dengan perangkat jaringan, teman-teman. Nah, kemudian terdapat juga website resminya yaitu mikrotik.com. Di sini kita bisa buka ya teman-teman pada Chrome. Di sini kita bisa ketikkan mikrotik.com. Kita enter. Nah, jadi jika teman-teman ingin menginstal OS Mikrotik, Winbox, dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa kunjungi website resmi dari Mikrotik ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pendirinya sendiri, yaitu ada John Trolley dan Ernest Reactins, di mana ini itu didirikan pada tahun 1996, teman-teman. Kemudian untuk perkumpulannya ini biasa disebut dengan Mikrotik User Meeting, atau disingkat itu MUM, teman-teman, MUM. Nah, di sini terdapat websitenya, yaitu mum.mikrotik.com. Kita akan coba kunjungi mum.mikrotik.com. Nah, jadi Mikrotik User Meeting ini itu merupakan website yang biasa dikunjungi oleh suhu-suhunya Mikrotik, teman-teman.
Nah, kemudian di sini itu terdapat tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019. Jadi ini itu merupakan tahun yang terakhir diadakan teman-teman yang berada di Indonesia, Jakarta, pada November 2021. Nah, jadi ini banyak banget ya teman-teman, banyak sekali perkumpulan-perkumpulan yang sudah diadakan. Kita akan coba tekan foto galeri. Nah, jadi ini terdapat foto-fotonya juga ya teman-teman. Ini dokumentasinya. Ini yang berada di South Africa pada tahun 2020. Kemudian terdapat juga di Indonesia ini pada tahun 2019, di Kanada 2019, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga terdapat ensiklopedia dari mikrotik, teman-teman, yaitu dengan nama websitenya wiki.mikrotik.com. Kita akan coba lihat wiki.mikrotik.com. Seperti ini, kita enter, coba lihat. Nah, jadi ini itu merupakan pembelajaran dari mikrotik router OS, kemudian router port hardware, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk forum, ini itu forumnya namanya forum.mikrotik.com. Kita akan coba lihat juga. forum.mikrotik.com. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi forum ini itu merupakan tempat untuk teman-teman diskusikan atau teman-teman itu bisa tanya pada forum ini. Tetapi pada website ini teman-teman diharuskan menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran dari mikrotik ini, teman-teman. Di sini tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Kemudian juga mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Dan harapan itu kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Oke, kemudian ada timeline Mikrotik. Jadi pada tahun 1996 ini itu merupakan tahun didirikannya Mikrotik ya teman-teman. Kemudian pada tahun 1997 ini itu merupakan pertama kali ditemukannya router OS software 86 atau biasa disebut juga dengan PC. Kemudian pada tahun 2002 ini itu merupakan ditemukannya pertama kali perangkat router port. Kemudian pada tahun 2006 ini itu ditemukannya Mikrotik User Meeting untuk pertama kalinya di Pokemon Czech Republic. Nah, kemudian pada tahun 2015 Mikrotik User Meeting ini tuh ada di Indonesia dan ini tuh merupakan terbesar teman-teman dan dikunjungi juga oleh sekitar 2.500 lebih orang. Oke, kemudian ada sertifikasi mikrotik. Jadi sertifikasi berjenjang, kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya. Nah, kemudian masa berlaku sertifikasi itu selama 3 tahun, teman-teman. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Kemudian jika sertifikasi expired, itu tetap bisa mengikuti sertifikasi expired teman-teman. Dan juga tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Kemudian di sini itu kita bisa lihat secara singkat terkait Mikrotik Certificate Training Programs yang diselenggarakan oleh vendor Mikrotik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya informasi lengkapnya itu sertifikasi pada Mikrotik di link www.mikrotik.com/training/about. Nah, jadi MTCNA itu membahas mengenai fitur-fitur Mikrotik secara umum, teman-teman. Apabila ingin fokus ke fitur-fitur yang lain, itu di sini dibagi menjadi berbagai kelas, yaitu ada MTCNA atau kepanjangan dari Mikrotik Certified Network Associate, kemudian ada MTCRE, Mikrotik Certified Routing Engineer maksudnya. Nah, kemudian juga di sini ada macam-macam ya teman-teman, dan ini itu merupakan kepanjangan dari singkatan yang berada di sini teman-teman. Jadi ada MTC, EBE, ini itu merupakan Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengambil kelas routing,
teman-teman bisa ambil kelas MTCNA, atau bisa ingin mendalaminya lagi, itu teman-teman bisa ambil kelas MTCRE, atau teman-teman juga misalkan ingin ambil kelas manajemen, itu teman-teman bisa ambil kelas MTC UME. Kemudian juga misalkan teman-teman ingin mengambil kelas Certificate IPv6, itu teman-teman bisa ambil kelas ini ya, MTC IPv6E, dan lain sebagainya. Oke, kemudian terkait ujian untuk MTCNA. Jadi untuk training dan ujian MTCNA, peserta itu perlu terregistrasi di official web Mikrotik terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kemudian untuk tesnya itu ada yang offline dan ada yang online. Jika kita ingin mengambil yang offline, itu kita bisa datang langsung ke learning center-nya, sedangkan jika kita ingin online, itu bisa dari rumah ya, teman-teman. Nah, jika online, tesnya itu terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam, teman-teman. Kemudian untuk sistem penjawaban pilihan ganda atau single, multiple, choice atau false, itu tidak ada lab dan esai. Nah, kemudian soal setiap tes itu random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi teman-teman itu harus bisa berbahasa Inggris terlebih dahulu ya. Kemudian untuk passing grade itu 60%. Untuk nilai 50% sampai 59% itu bisa dilakukan tes ulang ya teman-teman, atau second change. Nah, syarat untuk Mikrotik Academy yaitu Mikrotik Konsultan, Trainer, nilai harus minimal 75. Dan untuk Associate Level atau MTCNA dan Engineer Level yaitu atau ini MTC, kemudian bintang E. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya materi mengenai MTCNA dalam pembahasan Mikrotik Administration. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.